Kenapa kita disuruh belajar dari brojol sampai melonjor? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus hidup? Kenapa kita hidup harus belajar dari brojol sampai melonjor? Nabi kita, orang yang paling mulia, yang paling terkenal, paling viral bahasanya, di dunia mana juga, di negara mana juga, siapa yang nggak kenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, oke, yang belum like silakan like dah, biar saling bahasanya sebab akibat. Jadi Nabi kita mengajarkan kita belajar terus-terusan dari kita lahir sampai kita maut, brojol sampai melonjor, astagfirullah. Makanya di situ ada para guru, para kiai itu masih belajar. Jadi barang siapa yang ikut belajar, hadir di ta'lim, yang dengar, yang hadir. Ta'lim itu kan bahasanya taman-taman surga. Kita aja pengen setelah orang mati doa, semoga dia berada di taman-taman surga. Nah, di dunia taman-taman surga dunia itu ta'lim, majelis ta'lim. Ya, pokoknya semoga nih yang para pemirsa nih menjadi sekarang kita berada di taman-taman surga. Kalian kita adalah orang yang makomnya tinggi, diberi rahmat hidayah atau makom-makom pilihan lah, karena bisa hadir, bisa melihat daripada majelis-majelis yang mengajarkan benar, yang cerita dunia juga cerita akhirat. Lanjut, kita harus belajar dari brojol sampai melonjor. Maka banyak, saya bilang tadi, para kiai, para guru belajar di mana aja dia hadir. Logikanya begini, kenapa harus belajar dari brojol? Tatkala kita di rumah, setelah ketemu di jalan raya, ada kemacetan sekitar sepanjang 1 kilometer. Gitu ya. Tatkala kita awal, kita karena belum tahu kita cerita atau ngurundal. Ini apa sih ini yang buat macet? Titik macetnya siapa sih ini? Biang macetnya siapa sih? Kalau bahasa Betawi, biang kerok siapa nih macet? Macetnya parah, ke kiri, ke maju, arah kiri bahasanya macet, arah ke kanan juga macet total. Jalan lagi tuh sekali, dikit. Setelah kita lewat 1 kilometer tuh ada di titik kemacetan. Rupanya ada kendaraan bertuliskan belajar. Ya, coba bayangin. Tatkala kita melihat mobil yang bertuliskan belajar, apa bahasa kita? Kita maklum. Oh, ternyata mobil belajar ini dia nabrak pohon, akhirnya pohon itu tumbang. Maklum kencang kali orang belajar kan salah terus belajar. Pohon tumbang akhirnya macet tuh ke kiri kanan tuh, nggak bisa jalan. Gitu kan. Macet tumpangan dia jadi maju macet. Nah karena yang ke sana arah ke kita tuh, kita majunya juga antri, jadi kan macet, jadi lama. Jadi perasaan kita yang ngumpat lah atau ngerundal bahasa Betawi kita hilang. Kita maklum. Karena itu ada mobil, ada kendaraan bertuliskan belajar. Disitulah Nabi kita cerdasnya. Jadi kita disuruh belajar biar Allah bahasanya maklum. Iya orang belajar. Dihitung belajar. Jadi kalau dihitung kita belajar tuh kalau salah dikit bahasanya maklum belajar. Padahal sebetulnya yang salah bukan orang belajar doang, bagi kita yang mau belajar kayak gitu. Yang namanya orang belajar pasti salah. Seperti tadi mobil bertuliskan belajar, pasti salah, pasti jatuh bahasanya. Yang baru belajar jalan jatuh, yang sudah pinter nih, para ojol kan pinter, udah cerdas dia naik motor, masih jatuh kan, tuh maka suruh belajar terus tuh sampai gitu kan. Pembalap pun sampai jatuh, pembalap udah jago bener, berani balap di sirkuit bahasanya, diturun dengan gagah berani dengan PD-nya, berpakaian balap, helm balap segala macam. Udah gitu jalan cuma satu arah, nggak kiri kanan. Di jalan masih jatuh.
Jadi bahasa gitu, jangan yang mau belajar juga jangan takut. Yang udah yang jago aja jatuh salah. Gitu. Makanya kita harus belajar. Termasuk kita belajar begini nih. Belajar dituain kita begini. Tatkala mau ngonten nih, ini handphone normal. Kami tidak aktifkan mode pesawat bahasanya. Jadi tatkala orang nelpon masih bisa. Kita belajar nih. Kita belajar, kita bilang jangan sampai orang nelpon nih. Lagi kita ngonten, lagi kita bikin video. Biar orang nanti nelpon setelah saya bikin video. Setelah ngonten begitu. Harus belajar hal-hal yang lain juga. Misal kita keadaan malam nih, besok siang mau berangkat. Mau berangkat apalah bahasanya. Nagih kalian nagih utang karena duitnya habis, karena udah waktunya. Kita bilang tuh dalam hati dari malam, semoga besok orang yang kita datang itu ada. Orangnya ada, disalah duitnya ada. Ya enak aja untuk pikirin. Dari sebelum itu kita pikir tuh, semua nagih nih ke sono gitu. Nah bangun tidur juga gitu kita. Kita ingat setelah bersyukur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita berdoa tuh, ya Allah, ntar biar urusan lancar nih. Yang nagih orangnya ada, duitnya ada, kemana lagi? Lancar, kemana lancar? Apalagi tambahin biar lancar juga, selamat juga dunia dan akhirat. Begitu, harus kita belajar dari sekarang tuh. Belajar tuain dah. Hal-hal yang lain juga. Sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, ayo kita pikir sekarang. Kita bercita-cita, bermohon, berdoa bahasanya. Berdoa yang paling enak begitu tuh. Ditambah lagi berdoa dengan wasilah. Oh kita mau ini nih, kita ngamal. Kita amal. Barang siapa yang sodakoh, as-sodakoh tuh tutliul bala. Sodakoh itu menolak daripada bala. Tuh, begitu bahasa kita belajar lagi tuh. Kita sodakoh bahasanya. Terus yang lain lagi lah bahasanya. Mantola amaruhu wa kasiron fi rizkihi falyasir rahimah. Barang siapa yang pengen tulul amal, bahasanya, tulul umur bahasanya, panjang umur dan murah rezeki, falyasir rahimah, maka sambung silaturahim. Nah gitu, pengen umur kita panjang nih, kita rajin silaturahim nih. Rajin silaturahim ke saudara, ke teman di mana, rajin silaturahim. Kenapa? Hadisnya begitu. Harus kita yakinin dengan hadis. Insya Allah kita yakin. Lalu kita juga sudah pernah kerjakan. Alhamdulillah bahasa kita yakin lagi. Itulah belajar. Maka Nabi bilang dari awal tadi. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum sastres silakan sastres. Oke, terima kasih. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.